ladies and gentlemen, we have survived the past three plenary sessions, and now we will begin the 8th plenary session titled Health Technology Assessment, and the session will be moderated by someone who is a health economist specializing in health financing and health insurance management. He did his clinical training and completed his public health master's degree at Universitas Gadjah Mada. He also finished his PhD at the University of Leeds with a research focus on assessing the efficiency of health facilities in Indonesia. He now works as a lecturer and researcher at Universitas Gadjah Mada, and he's here today, so please welcome Dr. Firdaus Hafiz, PhD. Yeah, thank you so much for introducing me. Since I think it's most of our audience is Indonesian people, so I apologize if I'm speaking in Bahasa Indonesia, if you don't mind. I hope the interpreter can translate it to English. Am I right, Mas Rama? Sure. There is an interpretation feature that can be used by all of the participants. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita telah bisa dapat berkumpul di sini di acara yang sangat bergengsi ya untuk Indonesia, ini Health Economic Association 2021 ke-7. Selamat datang sekali lagi di plenary session Health Technology Assessment yang akan diisi oleh para pembicara kita yang sangat berkompeten di bidangnya. Izinkan saya untuk memperkenalkan para pembicara kita, yaitu Profesor Dr. Budi Weweko yang akan berbicara pertama. Namun mungkin jika belum ada nanti kami akan lanjutkan kepada bicara berikutnya. Jadi beliau adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu akan mempresentasikan mengenai cost effectiveness of the use of health equipment. Beliau juga sebagai Ketua KPTK, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita mendapatkan penjelasan beliau terkait bagaimana peran dan tanggung jawab dari KPTK. Lalu kemudian berikutnya kita akan mendengarkan dari Ibu Dr. Anda Triasti Isnaryani, apoteker M-Pharm. Beliau adalah Direktur Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Nanti kita akan mendengarkan how is policy on cost and quality of new product for COVID-19, vaccines and drugs. Dan kemudian last but not least, ini adalah tamu kita juga ahli ekonomi kesehatan, Bapak Aulia Abdurrahim Swantika, SSC MBA PhD, dan beliau adalah juga Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Jadi sangat baik sekali kita bisa mendengarkan dari ketiga pembicara ini untuk mendapatkan bagaimana gambaran Health Technology Assessment Indonesia yang saya pikir sangat penting untuk memastikan bahwa produk-produk yang kita gunakan selama ini telah cost efektif. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, saya akan sampaikan juga sedikit informasi terkait proses plenary session ini. Jadi kami mohon bantuannya dari para pembicara untuk maksimal menyampaikan presentasinya selama 20 menit. Nanti akan ada timekeeper juga. Mohon maaf jika saya memotong jika udah 15 menit. Lalu kemudian nanti seluruh 3 pembicara akan presentasi terlebih dahulu sebelum kita akan ke sesi diskusi tanya jawab. Adapun diskusi tanya jawab bisa melalui chat atau Q&A. Monggo Bapak Ibu sekalian peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaannya, nanti akan saya kumpulkan. Dan yang kedua nanti bisa juga saya undang untuk membuka mikrofon. Baik, demikian. Mohon maaf karena Profesor Budi Weweko belum hadir, maka saya izinkan untuk Ibu Tri Asti untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, makasih Pak Moderator, Pak Firdaus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.
Ya, makasih Pak Doni. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, peserta rapat Indonesia Health Economic Association Biennial Scientific Meeting ya. Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf dari Ibu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena sedianya beliau akan hadir langsung, namun tidak bisa karena tugas-tugas beliau yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau meminta kami menyampaikan berbagi informasi sesuai apa yang diminta oleh panitia ya. Tapi mungkin terkait cost-nya, health economics-nya mungkin bisa dicerna lebih lanjut. Tapi prinsipnya kami akan menyampaikan bagaimana Indonesian FDA policy, bagaimana kebijakan Badan POM untuk accelerate ya, mempercepat aksesibilitas dan affordabilitas obat dan juga vaksin selama pandemi ini, sebagaimana yang diminta oleh panitia. Saya mewakili Ibu Pimpinan menyampaikan hal ini. Lanjut. Mudah-mudahan bisa cepat ya, ini ada 36 slide. Pada intinya kami akan sedikit overview terkait pharmaceutical sector di Indonesia dan juga obat COVID-19, juga vaksin. Kemudian bagaimana regulatory pathway dan policy yang kami fleksibilitaskan selama masa pandemi ini. Dan kemudian juga bagaimana pengembangan obat dan vaksin, inovasi obat dan vaksin COVID-19, dan diakhiri dan penutup. Lanjut. Berikut overview dari pharmaceutical sector di Indonesia. Lanjut, berdasarkan data yang kami miliki ya. Jadi Indonesia memiliki populasi 260 juta lebih. Kemudian market value-nya, mungkin ini data-data yang kami ambil dari data umum, mungkin bisa dibandingkan ya oleh Bapak Ibu sekalian. Pada intinya sekarang ada 210 manufaktur obat di kita, di mana 70% adalah domestik. Dari sisi resiliensi, kemandirian sebenarnya cukup baik, namun terkait bahan baku mungkin yang masih perlu kita tingkatkan. Tapi kemandirian obat, penggunaan obat di Indonesia itu sudah banyak dipasok oleh industri kita sendiri. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran mengenai industri farmasi di Indonesia, mulai di industri produk jadi ya, finished product yang sebelah kiri, lalu bagaimana ada 226 manufaktur, dan memang ini bahan baku yang masih kita perlu terus push ya, kita dorong, kita tingkatkan. Industri bahan baku obat atau API, Active Pharmaceutical Ingredients, itu baru 12. Di mana di dalamnya ada biological API, itu baru 3 industri farmasi. 1 biofarma dan 1 lagi 2 ya, tumbuh pada saat pandemi ini karena dorongan pandemi. Kemudian dan industri farmasi ini sebagian besar ya karena menjadi persyaratan adalah tersertifikasi CPOB atau GMP, Good Manufacturing Practice. Kemudian fasilitas lain juga yang kita bantu untuk tumbuh menjadi industri farmasi adalah terkait stem cell ya, perkembangan industri stem cell, kemudian juga riset-riset terkait stem cell. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada masa pandemi ini kita melakukan banyak fleksibilitas, diantaranya adalah karena tingginya kebutuhan obat, maka izin edar atau marketing authorization itu di masa pandemi ini kita sebut emergency use authorization. Jadi kalau dulu data harus minimal pemantauan 6 bulan untuk uji klinik fase 3, nah sekarang 3 bulan pemantauan sudah bisa memperoleh EUA, Emergency Use Authorization. Nah, sekarang di Indonesia sudah ada 3 untuk obat COVID, yaitu Favipiravir, Remdesivir, dan Regdanvimab. Di mana Favipiravir itu juga diproduksi
oleh banyak industri farmasi di Indonesia, ada 7 di situ, kemudian remdesivir juga ada 7, dan ini terkait dengan cost dan sebagainya memang ada aspek paten dan sebagainya yang harus akhirnya membuat mungkin ada pertimbangan ekonomi di situ ya. Dan ada juga untuk pada masa pandemi ini ada kebijakan di mana government use bisa membuat paten biaya paten itu bisa di waive dengan jika kita negara membuktikan adanya kebutuhan. Jadi berupa government use. Nah, dalam hal ini di Indonesia telah dibuat suatu peraturan presiden dikeluarkan untuk government use remdesivir sehingga industri lokal Indonesia bisa memproduksi remdesivir ini tanpa harus mengeluarkan biaya paten. Untuk Rekdanvimab itu juga masih kerjasama dengan Korea dengan nama dagang Rekirona. Lanjut. Nah, terkait vaksin, kita sudah menerbitkan 10 EUA, mulai dari CoronaVac, mungkin Bapak Ibu sekalian pasti yang paling ingat ya, pertama kali kita divaksin pakai vaksin CoronaVac, kemudian Bio Farma menerima kerjasama untuk mengisi atau fill and finish dari bahan baku dari Sinovac sehingga menjadi produksinya Bio Farma sendiri, kita sebut vaksin COVID-19 nomor 2. Kemudian nomor 3 dan 4 itu vaksin AstraZeneca, ada yang jalur donasi dan jalur kerjasama B2B sehingga EUA-nya untuk donasi dimiliki oleh Bio Farma. Jadi mungkin cerita sedikit bahwa vaksin yang datang di Indonesia itu kan memang ada yang kita kerjasama dengan industrinya atau kerjasama dengan WHO untuk mendapatkan donasi dari jalur COVAX. Nah itu diantaranya adalah vaksin AstraZeneca yang datang, lalu vaksin yang berbasis mRNA, baik Pfizer dari Comirnaty atau Moderna, dan juga kemudian vaksin Johnson & Johnson yang juga merupakan donasi G2G. Jadi selain dari jalur COVAX, ada juga donasi yang kita terima dari pemerintah, bantuan pemerintah. Jadi ada 10 vaksin dengan berbagai platform yang sudah diterbitkan EUA-nya, mungkin hanya 2 vaksin saja yang belum tersedia di Indonesia, tapi EUA-nya sudah diterbitkan untuk sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, ini yang nomor 10 yang dari CanSino. Dan semua digunakan lebih dari 18 untuk usia di atas 18, dan nomor 1 dan 2 dan Pfizer yang bisa untuk usia di atas 12 tahun. Nah, bagaimana kita lanjut? Bagaimana Badan POM terus melakukan fleksibilitas ya. Fleksibilitas, policy dan regulatory di kondisi pandemi ini. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian gambaran ya bagaimana ekosistem suatu pengembangan obat yang diawasi oleh Badan POM. Jadi mulai dari pengembangan obat sampai akhirnya digunakan di masyarakat itu satu jalur product life cycle gitu ya, dan satu siklus produk itu kami awasi, dan itu memang yang akhirnya di sini bisa lihat betapa panjangnya pengembangan produk obat, dan karena memang obat adalah komoditi ekonomi yang tidak bisa disamakan dengan komoditi lainnya ya. Dia selain punya benefit, dia juga punya resiko. Sehingga bagaimana menyeimbangkan antara benefit dan risk ini yang akhirnya memerlukan banyak kehati-hatian dan akhirnya kontrolnya juga ketat gitu ya. Mulai dari pengembangan R&D itu kita mulai kita kawal di sini, nanti kita sampaikan di slide berikutnya bagaimana kita mengawal pengembangan obat terutama pada kondisi pandemi ini di mana dibutuhkan
pandemi ini membuktikan bahwa Indonesia kemandiriannya masih terus perlu ditingkatkan, sehingga pengembangan obat juga perlu terus dilakukan. Dari R&D di industri, kemudian dijadikan produk skala pilot, sehingga akhirnya di upstream, dan kemudian juga di downstream. Lalu akhirnya data-data itu masuk sebagai data registrasi, ya. Jadi pada saat obat tersebut diregistrasikan di kami, di Badan POM, itu kan harus ada data yang membuktikan bahwa khasiat, keamanan, dan mutunya itu memenuhi syarat. Jadi yang penting mutunya memenuhi syarat, memenuhi persyaratan CPOB saat diproduksi, dan kemudian bisa membuktikan khasiatnya memang jauh lebih besar dibandingkan resikonya. Jadi khasiat dan keamanannya tinggi. Itu melalui pembuktian dari uji klinik. Nah, uji kliniknya juga mulai dari praklinik di hewan, lalu uji klinik fase 1 hingga fase 3, sehingga mendapatkan data 3 bulan pemantauan uji klinik fase 3 itu bisa dapat EUA. Tapi kalau untuk marketing authorization, full marketing authorization, uji klinik fase 3-nya harus minimal 6 bulan. Nah, dari situ dapatlah EUA, dapatlah nomor izin edar atau marketing authorization. Nah, setelah itu mulai dipasarkan. Nah, selama dipasarkan dan digunakan di masyarakat secara luas, Badan POM tetap harus melakukan pengawasan, mulai dari sampling produk obatnya, diuji di laboratorium, lalu untuk obat bebas dan bebas terbatas di mana masyarakat bisa langsung menggunakan, itu juga harus pada saat diiklankan juga harus memberikan iklan-iklannya harus memberikan informasi yang memenuhi 3 kriteria, yaitu objektif. Jadi kita nggak boleh yang namanya iklan obat hanya menunjukkan benefitnya juga saja, tapi juga kehati-hatiannya harus diberikan kepada masyarakat, informasikan ke masyarakat. Lalu lengkap dan tidak misleading, ya. Jadi tidak memberikan pengertian yang salah. Dan kemudian label yang tercantum pada obat itu, pada kemasan, lalu brosur, informasi produknya itu harus sesuai dengan informasi yang saat disetujui. Itu untuk pengawasan mutu produk dan juga informasi atau penandaan produk. Lalu bagaimana dengan keamanan produk obat tersebut? Jadi sebagaimana kita ketahui bersama tadi, obat adalah memiliki benefit dan risk. Nah, risknya itu apa? Efek samping, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa setiap obat pasti memiliki efek samping. Untuk itu, maka harus dilakukan aktivitas farmakovigilan untuk pemantauan apakah efek samping yang muncul di masyarakat, di komunitas yang lebih luas dibandingkan pada saat uji klinik itu masih konsisten. Atau ada yang reaksi-reaksi yang belum muncul di saat uji klinik, sehingga itu harus dipantau, harus dilaporkan, pantau melalui pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan terutama wajib dilakukan oleh industri farmasi pemilik izin edarnya, pemilik EUA-nya. Nah, itu farmakovigilan bisa dilaporkan oleh industri maupun tenaga kesehatan. Kemudian pada saat didistribusikan obat tersebut mulai dari pabrik ke masyarakat itu kan melewati jalur-jalur distribusi, mulai dari distributor, lalu sarana pelayanan kefarmasian atau sarana pelayanan kesehatannya. Situ juga harus dilakukan pengawasan untuk akhirnya jangan sampai mutunya berkurang. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai integritas dari produk itu terganggu. Nah, itu pengawasan distribusi obat. Jangan sampai ada masuk obat-obat ilegal. Jangan sampai ada diversi gitu ya, obat-obat, bahan obat yang harusnya untuk obat, tapi akhirnya muncul keluar di misalkan jamu, obat BKO. Jadi sekarang kondisi-kondisinya seperti itu. Nah, ini semua menjadi tugas kami dalam melakukan pengawasan obat. Lanjut. Nah, ini Drug Regulatory Framework di Indonesia, tentu saja kami merujuk pada
WHO, karena Badan POM juga dinilai secara periodik oleh Badan POM, oleh WHO, di-assess. Jadi kami di-assess melalui sistem WHO NRA benchmarking, di mana memang dari 9 komponen penilaian ini kita dinyatakan sebagai otoritas regulatory yang fungsional, istilahnya ya, yang memiliki sistem pengawasan yang baik. Jadi nilai kita rata-rata 4 dari 9 ini, 5 komponen nilai kita 4, itu nilai maksimal, dan 4 komponen nilainya 3. Jadi mulai dari drug development tadi sampai akhirnya punya marketing authorization, dan akhirnya setelah post market yang di bawah strip merah ini pengawasan kita setelah obat diedarkan di masyarakat. Lanjut. Nah, pada saat pandemi ini banyak fleksibilitas yang harus dilakukan karena obat harus cepat sampai ke pengguna. Itu kita lakukan banyak fleksibilitas untuk accelerate drug accessibility, tapi tidak tidak mengurangi, tidak bisa ditawar, tanpa menawar jaminan keamanan, efikasi dan mutu dari obat tersebut. Lanjut. Mohon izin 5 menit lagi. Waduh, 5 menit lagi. Jadi kita ngebut aja ya, mungkin ini keputusan-keputusan yang kami buat, lanjut saja, bisa di skip. Jadi banyak perubahan sekali. Lanjut juga, ini saya bisa gambarkan langsung ke slide. Nah ini, accelerated timeline, lanjut. Jadi dengan banyak peraturan yang dibuat dan sebagainya, itu kami mempercepat juga pelayanan kami. Jadi yang praregistrasi yang harusnya 40 workday jadi 6 jam. Ya, kondisi pandemi ini memang kami terus memfokuskan resources kami untuk terus mempercepat. Jadi registrasi untuk obat itu 20 hari. Jadi EUA itu hanya 20 hari harus segera kita terbitkan. Bahkan 20 hari juga masih dianggap lama kadang, karena vaksinnya harus segera dipakai. Lanjut. Ini tentang EUA, kriterianya mungkin tadi saya sudah cerita ya, karena pandemi dan sebagainya, akhirnya kita lakukan EUA. Lanjut. Ini prosedurnya tadi, benefit harus lebih, ya kita fleksibilitas, tapi tetap benefit harus lebih besar daripada resikonya. Lanjut lagi. Terus sampai, terus saja. Nah, bentar sebelumnya. Nah, ini juga salah satu terobosan regulasi yang kita berikan ya, di mana akses obat, contohnya adalah favipiravir. Favipiravir itu obat yang sebenarnya awalnya dalam skop rumah sakit penggunaannya, tapi karena karena dinamika perubahan ininya ya, datanya ternyata untuk gejala ringan nggak sedang, jadi kan artinya obat-obat isoman. Obat-obat untuk pasien yang isoman. Jadi akhirnya kita lakukan expanded access program, bisa digunakan juga didistribusikan juga di apotik. Lalu obat karena kebutuhan, jadi obat yang masih dalam konteks clinical trial itu bisa juga dipakai di luar site rumah sakit, lokasi clinical trial, asal rumah sakitnya kemudian minta izin ke Badan POM untuk melakukan expanded access program. Jadi ini tujuannya tadi supaya pandeminya segera tuntas, obat-obat, aksesibilitas terhadap obat yang masih EUA ini bisa diperoleh, tapi pengamanan atau pengawasan keamanan obatnya tetap bisa dilakukan. Lanjut. Ini clinical trial, ya prosesnya seperti ini selama ini, dan memang terus kita percepat, kerjasama koordinasi dengan komite etik, dengan industri obat, itu yang terus kita lakukan. Lanjut. Kemudian GM, ya ini quality aspek yang kita lakukan ya, jadi memang obat tadi sifat bahan kimianya juga sangat kritis. Vaksin itu harus sebenarnya tiap batch harus kita lakukan lot to lot quality control, tapi karena kondisi pandemi ini kita juga beberapa melakukan waiver selama, tapi dengan data
memang yang sudah diperoleh dari misalkan vaksinnya udah mendapatkan WHO AUL, lalu dari memiliki EUA dari negara-negara referensi, itu kita tidak perlu lagi lakukan lot to lot release. Lanjut, ini GMP inspection-nya kita tetap harus lakukan secara online dan onsite. Lanjut lagi, proses distribusi tadi saya sudah cerita, mungkin ya lanjut lagi. Kemudian, nah ini KIPI, jadi KIPI atau Adverse Event Following Immunization. Jadi setiap vaksin itu memiliki KIPI. KIPI-nya ada yang sudah terekam di saat uji klinik, ada yang bisa muncul begitu digunakan di masyarakat yang lebih luas. Nah itu kita pantau, tapi Badan POM di sini tidak sebagai lead karena lead-nya adalah tim Komnas PPKIPI yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Kami bergerak setelah ada rekomendasi, misalkan ada dugaan ada karena adanya mutu produk. Misalkan KIPI-nya akibat mutu produk, maka kita harus membuktikan apakah betul akibat mutu produk. Maka kita sampling dan testing dari vaksin itu. Lanjut saja. Ini informasi yang kami terbitkan ya terkait obat COVID dan potensial obat COVID. Lanjut. Nah, ini strategic role saja, mungkin saya cerita lanjut ke ini. Terus nah development nih. Jadi bagaimana kami mengawal ya. Tadi kami sampaikan pandemi ini membuktikan bahwa Indonesia harus sangat meningkatkan kemandiriannya terutama pada vaksin. Kalau kita sudah punya Bio Farma yang memasok hampir 96 country in the world ya. Tapi itu tidak cukup pada kondisi pandemi ini. Bio Farma harus dibantu. Nah, jadi tumbuh sekarang 2 industri vaksin sudah, yaitu Biotis untuk vaksin COVID, lalu kemudian Etama. Dan ada beberapa industri lain. Oh lanjut ya, ada di sini ya. Nah ini development. Nah ini obat-obat untuk COVID-19 yang sedang dikembangkan di Indonesia, di mana industrinya juga kita upayakan akhirnya bisa diproduksi di Indonesia. Lalu plasma konvalesen itu juga kita membuat bahwa UTD di rumah sakit itu dalam memproduksi plasma konvalesen juga harus terjaga ininya CPOB-nya sehingga dikawal oleh Badan POM. Lanjut, stem cell lanjut. Nah ini bagaimana Badan POM mengawal dengan supaya plasma konvalesennya lalu hasil obat dan vaksinnya memenuhi persyaratan GMP. Itu kita lakukan banyak workshop, konsultasi, on-site asisten, CAPA dan lain-lain. Lanjut. Ya ini self assessment tools. Jadi para peneliti itu juga kita berikan. Jadi mulai dari penelitian juga harus sudah tahu bahwa vaksinnya itu nanti akan diproduksi seperti apa. Jadi proses produksinya, proses itu harus memenuhi persyaratan GMP itu harus sudah diketahui dari awal. Sehingga targetnya harus sampai komersialisasi. Nah ini kita waktu itu mengembangkan tools penilaian mandiri pengembangan vaksin di lembaga riset. Oke, sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, ya pada kondisi pandemi ini sangat memerlukan banyak terobosan baru ya. Kita tidak bisa business as usual even in the medicine area ya, karena sangat dibutuhkan, perlu cepat. Jadi akhirnya ada terobosan-terobosan, tapi tetap safety, quality, efikasi dari medicine harus tetap dinomorsatukan. Intinya begitu, dan kami Badan POM terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas regulatory and providing excellent service to all stakeholders in the effort to overcome COVID-19. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Asti atas presentasinya. Saya pikir sangat kompleks ya sebenarnya ya. Ini harus kita pelajari sebenarnya karena terkait juga dengan presentasi berikutnya dari Prof. Budi Waiko, bagaimana dengan obat-obat yang beredar, vaksin yang sudah beredar, ini peran HTA. Apakah mungkin ya kita dari KPTK seperti
Badan POM yang dari 40 hari jadi berapa jam tadi itu? Iya, Ya, 6 karena jam. ya karena HTA kita juga butuh proses yang panjang memastikan cost effectiveness-nya. Oke, tanpa panjang lebar, kami persilakan Prof. Budiwato untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama-tama terima kasih kepada panitia yang telah mengundang Komite HTA untuk menyampaikan paparan tentang cost effectiveness penggunaan medical equipment. Ya, ini agak sedikit berbeda tadi mengenai obat dan vaksin. Kali ini kita berbicara mengenai alat atau teknologi kesehatan, medical device. Ya. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan teknologi kesehatan adalah semua intervensi yang digunakan di dalam layanan kesehatan. Ya, mulai dari promosi, prevensi, screening, diagnosis, treatment, rehabilitasi, dan lain-lain. Dan yang termasuk di dalam teknologi kesehatan ini adalah obat, kemudian biological substance, ya, vaksin masuk, medical surgical procedure, alat kesehatan, supporting system, organisasi, bahkan manajemen. Oleh karena itu, penilaian teknologi kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting, bagaimana dilakukan penilaian evaluasi secara sistematis terhadap semua teknologi kesehatan untuk melihat impact-nya di dalam penggunaannya di dalam masyarakat. Mengapa HTA ini menjadi penting? Ya, kita tahu karena perkembangan sains dan teknologi dan dengan keterbatasan resources, tentunya kita harus melakukan prioritisasi teknologi mana yang berkualifikasi baik dan juga terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, inilah prioritas HTA, utamanya dalam evaluasi ekonomi. Ya, kita berbicara di dalam teknologi adoption, di bagian pertama adalah teknologi development, yang tadi disampaikan oleh Badan POM, bahwa sangat penting safety, efficacy, dan quality, tetapi kita more fokus on cost effectiveness dan juga affordability. Sehingga timbullah penilaian cost effectiveness analysis, cost utility analysis, kemudian cost benefit analysis, dan juga budget impact analysis yang kita tahu tentu pertimbangannya adalah financial cost kalau kita bicara mengenai BIA dan budget change, sedang kalau CA, CUA, dan CBA ya kita berbicara mengenai incremental cost effectiveness ratio endpoint-nya. Ya, inilah berbagai evaluasi ekonomi di HTA yang tadi sudah pada slide sebelumnya sudah disampaikan. Kita melakukan cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost utility analysis, dan cost benefit analysis. Ya, untuk cost effectiveness analysis tentu summary resultnya adalah cost per unit, konsekuensinya adalah cost per life year save. Ya. Kemudian sebagai contoh pada kasus-kasus diabetes mellitus misalkan, bagaimana obat, bagaimana medical device dapat digunakan untuk pencegahan maupun pengobatan. Dan penilaian cost effectiveness ya ini membandingkan ya dua opsi, misalkan sebagai contoh option A dan option B sebagai comparator, dihitung cost dan konsekuensinya ya keduanya, dan kemudian akhirnya didapatkan ICER, incremental cost effectiveness ratio, yaitu menjelaskan berapa banyak biaya yang dibutuhkan ya untuk mendapatkan layanan dengan efektivitas yang sama bila ada obat baru ataupun alat baru dibandingkan dengan obat atau alat yang lama yang sebagai standar. Kemudian apa yang dimaksud dengan medical device ataupun medical equipment? Kita tahu medical device atau medical equipment ini adalah artikel atau instrumen, atau peralatan atau mesin yang digunakan dalam hal pencegahan, dalam hal diagnosis, dalam hal terapi, untuk mendeteksi, mengukur, dan sebagainya yang terkait dengan tujuan untuk peningkatan kesehatan, dan apa yang dilakukan fungsi medical device ini tidak dapat dicapai oleh obat-obatan ataupun yang lainnya, ataupun vaksin. Itu yang membedakan antara obat, vaksin, dan medical device ataupun medical equipment. Oleh karena itu kita tahu untuk medical device sangat penting terkait adalah bagaimana kita menilai sensitivity, specificity, predictive value, kemudian positive predictive value, negative predictive value, likelihood ratio, yang sering kita lakukan bila kita melakukan uji diagnostik ya dengan menggunakan medical device tertentu.
Bagaimana hubungan antara health teknologi regulasi dari teknologi kesehatan dan health teknologi assessment? Tentu kalau teknologi assessment, health teknologi assessment kita tahu bahwa maximize clinical and cost effectiveness, ya, ini dua hal ini yang sangat penting. Kita melakukan penilaian efektivitas klinis dan juga melakukan penilaian evaluasi ekonomi. Sedangkan kalau teknologi regulasi health teknologi kesehatan, role-nya adalah preventing harm. Ya, dan kita lihat lagi di sini bahwa health technology assessment ya, itu melakukan perspektifnya dari societal, orientasinya adalah kesehatan masyarakat, dilakukan dengan systematic review dan juga melakukan analisis berdasarkan real world data atau real world evidence, kemudian nilai adalah clinical effectiveness, cost effectiveness, kemudian terakhir tentu keluarnya adalah policy atau rekomendasi yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kita kembali fokus kepada medical device, ya, bagaimana health technology assessment dilakukan pada medical device, ya. Tentu ini sebuah challenge, ya. Komunitas HTA sendiri dari 7 tahun berdiri, komunitas HTA di Indonesia relatively melakukan health technology assessment pada umumnya adalah untuk obat, ya. Untuk alat kita baru melakukan pada tahun 2019-2020, itu pun masih belum banyak, sehingga tentu ini masih banyak challenge dan tantangan yang kita hadapi, ya. Antara lain ini terkait dengan product life cycle, kemudian isu mengenai user, ya, itu yang tentu sangat berbeda dengan bila kita melakukan health technology assessment pada obat-obatan. Ya, ini adalah kita lihat bagaimana impact pada metode HTA, terutama ini yang terkait dengan medical device, ya. Yang pertama adalah life cycle, tentu dia shorter life cycle than drugs, ya, karena memang untuk medical device dia ada maintenance, ada keterbatasan, ya, ada penyusutan, ya, berbeda dengan obat, ya, berbeda dengan obat, berbeda dengan vaksin, dan tentu ada maintenance, ya, ada biaya maintenance yang mungkin mempengaruhi cost, efficacy, effectiveness, satisfaction, dan safety, ya, kemudian instability of individual part, dan yang penting juga adalah sangat sulit untuk melakukan desain yang true RCT, ya, pada medical device, karena blinding is a challenge, ya, in study with medical device, ya, tidak seperti pada obat. Tentu medical device lebih sulit, ya, sangat banyak yang bila kita mau melakukan blinding RCT tentu banyak hambatannya. Kemudian isu yang lain adalah user, ya, pada medical device ini ketergantungan pada user jauh lebih besar, ya, dibandingkan dengan obat-obatan, ya. Ini juga yang nanti mungkin menimbulkan menjadi sebuah pertimbangan bila kita ingin melakukan studi HTA pada medical device, ya, dibandingkan pada obat-obatan. Kemudian ini benchmarking, salah satu benchmarking kita di National Health Services di Inggris, kita tahu mereka dalam kurun waktu 20 tahun yang melakukan 732 studi health technology assessment. Sebagian besar mereka juga masih pharmaceutical, ya, baik dengan riset primer maupun systematic review. Medical device hanya seperempatnya, ya, seperempatnya. Yang lain-lain ada, dan memang tidak mudah juga ternyata melakukan studi HTA pada medical device. Saya coba melihat beberapa studi HTA cost effectiveness pada teknologi kesehatan yang publish, ya, di beberapa literatur. Kita bisa melihat ada systematic review dari penggunaan teknologi kesehatan pada pasien-pasien dengan type 1 diabetes mellitus, ya, menghitung bagaimana evaluasi ekonomi, ya, sehingga nantinya bisa mengeluarkan rekomendasi. Dan ini melakukan systematic review dari identifikasi dari 16.000 publikasi, 35 dianalisis, ya. Terlihat bahwa ini menilai penggunaan pompa insulin, ya, dan glukosa, sensor glukosa, ya. Keduanya cukup efektif, ya, dengan incremental cost effective ratio range-nya antara $14.000 ya, sampai dengan 2.000, ya, sampai dengan 2 juta, mohon maaf, 14.000 sampai dengan 2 juta US dollar. Dan tetapi ketika dikombinasi justru tidak baik, ya. Sehingga ini konklusinya adalah insulin pump dan atau sensor glukosa, keduanya efektif,
tetapi bila dikombinasi justru tidak baik. Kemudian yang kedua juga bagaimana menilai quality of life dan cost effectiveness pada tindakan pemasangan implan koklea. Ini saya kira challenge yang sangat banyak di dunia maupun di Indonesia. Implan koklea yang tidak murah dan juga tenaganya sangat terbatas ya. Dilihat bagaimana pemasangan unilateral dan bilateral ya, cochlear implant pada anak-anak dan dewasa ya. Dari 57 studi yang dilakukan critical review, significant improvement quality of life setelah implantasi ya jelas pada yang dipasang implan ya, jauh dibandingkan dengan pasien yang non implanted, tetapi unilateral across all age group ya terlihat sustain benefit in the recipient ya, dibandingkan dengan yang bilateral. Artinya apa? Artinya tentu ini nanti akan sangat mempengaruhi cost dan benefit ya. Bagaimana rekomendasi yang dilakukan di lapangan, apakah harus unilateral ataupun apakah cukup unilateral atau harus bilateral pemasangan implan koklea. Studi yang lain juga sebagai contoh adalah menilai penggunaan reusable atau single use ya untuk flexible bronchoscopy. Ya, kita tahu bronchoskopi tindakan yang sangat banyak dilakukan di unit-unit pulmonologi hampir di setiap rumah sakit, dan timbul pemikiran apakah kita menggunakan single use atau reusable untuk flexible bronchoskopi yang sering digunakan ya. Tentu reusable bronchoskopi ini isunya terkait dengan kontaminasi, infeksi ya sekitar 2,8% pada 16 studi, dan memang dari studi ini tampak benefitnya lebih banyak pada single use ya, walaupun cost-nya secara equipment mungkin lebih murah, tetapi kita melihat efek samping, cross contamination dan seterusnya, sehingga mengakibatkan single use ya lebih memiliki cost effectiveness dibandingkan reusable flexible bronchoscopy. Pada pandemi kita melihat tadi sudah disinggung oleh pembicara pertama bahwa sangat banyak disrupsi di dalam pandemi ini, baik tidak hanya vaksin juga medical device ya. Kita mengenal macam-macam ya, teman-teman melakukan inovasi mulai dari clinical assessment, body temperature assessment, oxygen saturation, CT scan, menggunakan AI, mengembangkan uji diagnostik laboratori dan seterusnya ya, sangat banyak, termasuk PPE yang dilakukan, inovasi-inovasi yang dilakukan ya, dan ini yang juga negatif, beberapa inovasi ya terkait dengan negatif pressure ICU yang tujuannya adalah untuk berupaya agar kita bisa menanggulangi COVID dengan baik. Juga ventilator untuk transportasi, portable ventilator ya, kita menyaksikan begitu banyak produk-produk ventilator ya, inovasi-inovasi ventilator dari berbagai universitas yang sudah mendapatkan izin edar dan sudah mulai diproduksi massal begitu ya, termasuk rapid diagnostic test, dan terakhir ada Genos yang menggunakan artificial intelligence dari produk yang produk ekshalasi dari penapasan ya, ini yang dinilai dengan artificial intelligence. Dan apakah ini kita harus melakukan rapid assessment atau health technology assessment? Nah, saya kira ini merupakan challenge ya bagi komite HTA dan juga bagi pemerintah sendiri. Saya melihat salah satu publikasi mengenai cost effectiveness analysis N9 ventilator respirator ya, jauh sebelum terjadinya pandemi COVID pada tahun 2017 ini di Cina. Waktu itu dibandingkan dengan surgical mask ya, dalam hal melindungi healthcare workers di Cina terhadap infeksi saluran pernapasan, dan kita bisa melihat memang ada incremental cost untuk mencegah clinical respiratory illness pada pengguna N9 respirator bila dibandingkan dengan medical mask biasa, tetapi determinasinya juga sangat penting dengan kemauan para healthcare worker menggunakan N95 ini secara terus-menerus, dan tentu ini sangat menarik bila kita juga lihat kajiannya pada kasus COVID-19. Dan satu lagi yang saya lihat ini salah satu abstrak dari Thailand tentang dari HTA Sialing, menilai bagaimana pemerintah Thailand mencoba menilai cost effectiveness ECMO. Ya, segala ECMO ini juga merupakan medical device yang banyak digunakan ya pada pasien-pasien critically ill untuk COVID-19 ya. Dan kita tahu ini adalah sebagai sebuah prosedur perantara sebenarnya ECMO
pada pasien-pasien yang akan menjalani transplantasi jantung misalkan, dan kita lihat nih high cost medical device, dan Thailand belum mengcover ya expenditure-nya, sehingga kemudian dilakukan studi oleh National Health Security Office. Ya, kita lihat bahwa lakukan rapid assessment, ya second data sekunder, kemudian survei medical device company, stakeholder meeting, ya, dan ternyata ECMO di Thailand tersedia di 13 daerah, ya. Dan studi mereka menemukan data bahwa pasien yang menggunakan ECMO survival rate-nya meningkat menjadi 25-50%, dan ini sudah hitung ya budget impact untuk 5 year-nya sekitar 26-75 juta baht yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, atas dasar studi tadi maka keluarlah 2 rekomendasi dari pemerintah untuk pemerintah Thailand. Yang pertama bahwa ECMO harus dimasukkan dalam medical device list yang dibayar oleh JKN Thailand, dan guidelines-nya follow the Society Thorax Surgeon di Thailand, dan ini nanti mereka juga sudah mengapprove penggunaan ECMO untuk pasien dengan gagal fungsi jantung maupun gagal paru pada tahun Desember 2020, dan saya kira ini sangat erat terkait juga dengan pasien-pasien COVID yang dia mengalami lung failure. Oleh karena itu, terakhir saya kira sangat penting bagi kita ya untuk melakukan menjamin akses dari layanan penggunaan medical device ya untuk diagnostik, untuk terapi ya pada COVID-19 yang aman ya, dan yang safe dan hasilnya baik. Oleh karena itu penting sekali riset R&D, betul sekali, akademisi, kemudian universitas, industri, regulasi sangat penting ya, sandbox policy sangat penting, dan juga HTA assessment ya. Harusnya idealnya dalam pengembangan medical device ya unsur HTA itu sudah mulai dimasukkan. Jadi selain safety, efficacy, juga ada evaluasi ekonomi yang sudah mengikuti sejak awal pengembangan atau inovasi medical device, terutama yang terkait dengan pengendalian COVID-19 ini. Dan tentunya ini sangat penting terkait dengan pembelian, safety use, post-market surveillance, dan juga decommissioning. Ya, sebagai take home message, yang pertama, kita tahu bahwa cost effectiveness study dari medical equipment ini juga bisa dilakukan di dalam penilaian studi penilaian teknologi kesehatan atau health technology assessment. Dan studi HTA di medical equipment ini tentu lebih challenging dibandingkan dengan studi HTA pada obat maupun vaksin. Tentu ini juga opportunity bagi kita. Ya, apalagi nomor 3 saya kira untuk merespons current situation dan post pandemic COVID-19 era, saya kira Komite HTA ya juga harus segera mengadres kebutuhan dari studi HTA. Apakah itu brief HTA ya untuk penggunaan medical equipment dalam kerangka manajemen COVID-19. Dan yang terakhir, saya kira more aggressive dissemination dan engagement ya juga sangat penting dari HTA, Komite HTA, dan juga studi-studi HTA yang harus dilakukan sekarang dan dalam waktu yang akan datang, khususnya di Indonesia. Saya kira demikian Mas Hafiz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wibowo atas penyampaiannya. Saya pikir ini sangat menantang sekali dari KPTK untuk melakukan medical device technology assessment yang saya pikir benar bagus sekali isu yang diangkat mengenai banyak sekali alat-alat yang bermunculan, tidak hanya farmasi tapi juga alat-alat kesehatan dari yang paling simple temperatur sampai yang paling kompleks tadi di rumah sakit. Komentar bisa disampaikan melalui Q&A untuk kita sajikan setelah presentasi Bapak Aulia. Baik, Bapak Aulia, kami persilakan waktu dan tempatnya untuk presentasi. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik terkait dengan measuring the effectiveness of COVID-19 vaccination dari perspektif health economic. Ya, mungkin sedikit saya mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu, bahwa ternyata di tahun 2017, Indonesia dan beberapa negara yang lainnya itu sudah dalam tanda kutip diperingatkan oleh
studinya World Bank terkait dengan tingkat kesiapan jika terjadi pandemi atau epidemi berikutnya. Nah, bagaimana posisi kita dari hasil studinya World Bank? Ternyata dari 2017 yang studinya dilakukan, skor kita itu relatif tidak baik. Kita ada di kuintil 3, dari kuintil 1 sampai 5, jadi skor kita itu tidak baik. Beberapa hal yang diukur, salah satunya terkait dengan tingkat kesiapan fasilitas kesehatan jika terjadinya epidemi atau pandemi lagi. Jadi mungkin kondisi beberapa bulan yang lalu pada saat kita mengalami salah satu momen terburuk, kurang lebih itu menggambarkan tingkat kesiapan kita yang sebelumnya sudah pernah diukur. Kemudian berbicara terkait dengan pandemi, secara garis besar ada tiga intervensi untuk memitigasinya. Yang pertama adalah intervensi yang terkait dengan upaya untuk membatasi interaksi antara orang yang sudah terinfeksi dan belum terinfeksi. Metode ini atau pendekatan ini bisa dilakukan dengan karantin, patient isolation, social distancing, ataupun intervensi non-farmakologi yang lainnya. Kemudian upaya mitigasi yang kedua yaitu dengan mengurangi tingkat penularan dari orang yang bergejala. Salah satunya ini dengan melakukan treatment antiviral dan antibiotik. Kemudian yang ketiga, upaya untuk menurunkan tingkat kerentanan bagi individu yang uninfected individual, yaitu salah satunya melalui vaksinasi. Ya. Dari tiga intervensi tadi, ketika situasi pandemi dihadapkan pada intervensi farmakologi, belum ada satupun yang terbukti efektif pada saat itu, atau pada pandemi apapun, maka intervensi non-farmakologi ini menjadi pilihan pertama atau yang diandalkan. Jadi kami di Center for Health Technology Assessment sudah melakukan studi terkait dengan cost effectiveness social distancing measure untuk memitigasi COVID-19 pandemic di Indonesia. Mungkin ini kurang lebih gambarannya relevan dengan situasi sekarang, yaitu pembatasan sosial, dulu namanya PSBB, kemudian PPKM level 3 dan 4, kurang lebih kita mengukur social distancing measure ini kalau diterapkan hanya 1 bulan atau dalam 1 tahun diterapkan secara terus-menerus, tapi dengan beberapa catatan, yaitu tingkat partisipasi dari masyarakat ini harus minimal di atas 50%, karena kalau di bawah 50%, maka intervensi non-farmakologi social distancing measure ini menjadi tidak efektif. Nah, kurang lebih di sini gambarannya bagaimana pembatasan sosial ini bisa menurunkan dalam artian melandaikan peak-nya dalam konteks jumlah kasus infeksi, hospitalization, dan kasus kematian. Kemudian kalau kita berbicara cost effectiveness-nya, di sini kita mempertimbangkan tadi tanpa adanya intervensi, kemudian kalau pembatasan sosial dalam jangka waktu 1 bulan atau terus-menerus dalam jangka waktu 1 tahun. Di sini dapat disimpulkan bahwa total pandemic cost ini untuk social distancing measure ini dibandingkan no intervention, maka dapat dikategorikan cost saving dalam artian biayanya lebih kecil, total pandemic cost-nya, tapi saving-nya dalam jumlah kematian yang dapat dicegah ini lebih besar. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah ternyata social distancing measure ini ada 2 komponen yang cukup menarik, yaitu adanya penutupan sekolah dan adanya productivity loss. Karena ada social distancing measure ini, dengan semakin panjang durasi, maka productivity loss ini akan semakin besar, dan ternyata jumlahnya sangat signifikan besarnya. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tadi terkait 3 intervensinya, atau kalau dibagi 2, ada secara garis besar ada non-farmakologi dan farmakologi. Ini kalau kita berbicara dari pandemi yang terakhir, last influenza pandemic, jadi ketika pandeminya berakhir, kemudian ada sebuah studi yang menghitung berapa sih unit cost dari pharmacological intervention, dari semua intervensi farmakologi yang ada, mulai dari berapa biaya yang dibutuhkan untuk perawatan di ICU, kemudian hospitalization, kemudian di UGD, berapa per visitnya, biaya dokter per visit, antiviral per course, dan vaccination per dose. Dari sini kita dapat melihat ternyata belajar dari pandemi yang sebelumnya, unit cost untuk vaccination per dose ini jauh lebih kecil dibandingkan intervensi farmakologi yang lain. Berbicara terkait dengan vaksinasi COVID-19, sudah ada beberapa
studi yang mengestimasi terkait dengan cost effectiveness dengan beberapa pendekatan, diantaranya adalah modeling. Ini ada beberapa studi yang dilakukan di US, kurang lebih autor di sini membandingkan dua skema prioritisasi strategi vaksin, yaitu age-based atau risk-based. Dari beberapa skenario yang dipertimbangkan dalam modeling ini, kurang lebih ada beberapa poin yang cukup menarik. Yang pertama adalah apapun skenario prioritisasinya, baik berdasarkan kelompok umur atau berdasarkan tingkat risiko, COVID-19 vaccination ini masuk kategori cost saving atau cost effective. Kemudian ada catatan menarik, tapi meskipun cost saving atau cost effective, tapi catatannya adalah vaccine availability ini menjadi hal yang paling kritikal dalam upaya menurunkan morbidity dan mortality rate. Mungkin ini sesuai dengan rekomendasi WHO ataupun Kemenkes juga yang menyatakan bahwa ya vaksin yang terbaik adalah vaksin yang bisa dapat kita segera dapatkan. Kemudian ada catatan menarik lainnya. Ada 4 hal ternyata yang mempengaruhi cost effectiveness value dari COVID-19 vaccination. Yang pertama adalah infection incidence, kemudian vaccine price, vaccination cost, dan vaccine efficacy. Jadi 4 hal ini adalah faktor yang paling mempengaruhi efektivitas biaya dari program vaksinasi. Kemudian ada juga sebuah studi yang dilakukan di Indonesia, ini secara spesifik mempertimbangkan skenario, kebetulan yang dijadikan case study-nya adalah di Jawa Barat. Kurang lebih strategi prioritisasi daerah, khususnya di Jawa Barat, berdasarkan jumlah dosis yang akan diperoleh. Di sini ada catatan yang cukup menarik, ternyata dalam hal ini ada 3 skenario yang dibandingkan ketika tanpa vaksinasi, yaitu bagaimana distribusinya diprioritaskan pada 5 daerah atau distrik yang dia memang jumlah kasusnya banyak, atau di 8, atau didistribusikan secara merata. Nah, mempertimbangkan jumlah penduduk Jawa Barat yang sebagai targeted population untuk vaksinasi ini sekitar 33,5 juta, autor dalam penelitian ini membagi skenario ini ke dalam 3. Jadi skenario pertamanya, tadi kalau misalnya dapatnya hanya sekitar 97.000 dosis untuk 4 bulan. Kemudian 300.000 dalam 1 tahun, dan mendapatkan 30 sesuai dengan targeted population-nya untuk 1 tahun. Ternyata skenario ini memberikan hasil yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya dapatnya hanya sangat terbatas, 97.000, itu alangkah lebih baiknya memprioritaskan daerah yang memang jumlah kasusnya banyak. Tapi kalau misalnya jumlahnya cukup, nah itu dibagi secara merata atau fairly distributed, itu menjadi lebih baik. Ya. Kemudian ini terkait dengan upaya vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ini data saya ambil tadi pagi dari ourworldindata.org. Kurang lebih situasinya di kita ini sudah yang fully vaccinated ini 45,2 juta. Kemudian dari segi presentasi ini hampir 17%. Kalau dilihat worldwide, ya kita masih di bawah. Kemudian ada sebuah investigasi yang cukup menarik dilakukan oleh BBC. Kira-kira kalau dengan speed yang seperti sekarang, kira-kira kita akan kapan fully covered? Nah, ini diprediksikan kita, ini ketika belum ada upaya percepatan ya, kita diprediksikan baru bisa fully covered ini sekitar tahun 2023. Ya. Kemudian dari semua studi-studi terkait dengan cost effectiveness COVID-19 vaccination yang sudah ada, baik fokus negara atau fokus region atau fokus berdasarkan kelompok ekonomi di negara low and middle income countries misalnya. Hampir semua studi tadi menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 ini merupakan intervensi yang cost effective atau cost saving. Hal ini sebetulnya juga sejalan dengan studi-studi yang sebelumnya. Semua studi terkait dengan vaksin, khususnya di Indonesia, vaksin-vaksin baru itu dikategorikan intervensi yang highly cost effective atau cost effective. Gavi juga menyatakan bahwa vaccination is one of the most cost effective ways to save lives, improve health, and ensure long-term prosperity dibandingkan dengan public program yang lain. Jadi dari setiap $1 yang diinvestasikan, return-nya ini paling besar vaksinasi dibandingkan public program yang lain. Kemudian ini secara spesifik yang membahas efektivitas biaya vaksinasi COVID-19 di negara
low and middle income countries. Ini ada beberapa catatannya. Ini masuk kategori yang cost efektif. Kemudian catatan berikutnya adalah meningkatkan coverage di negara kategori ini, low and middle income countries. Ini akan mencegah jutaan kasus terinfeksi dan akan menyelamatkan jutaan jiwa. Nah, tapi ada catatan yang menariknya. Ternyata hasilnya ini efektivitas biayanya itu sangat sensitif terhadap vaccination cost. Ya. Jadi dari semua studi yang sudah dilakukan terkait dengan cost effectiveness analysis dari COVID-19 vaccination, semuanya menunjukkan hasil yang positif terkait dengan cost effectiveness-nya. Terkait dengan cost effectiveness-nya. Nah, permasalahannya apakah itu kemudian affordable? Ini ada sebuah catatan yang cukup menarik dari sebuah artikel di PLOS Med yang mengatakan bahwa many health intervention deemed cost effective are not affordable. Nah, mungkin ini yang konteksnya kita berbicara program COVID-19, vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Konteksnya kalau misalnya kita bandingkan dengan healthcare budget kita, biasanya tiap tahun berapa, ternyata biaya buat vaksinasi ini 2 kali lipat dari healthcare budget. Kemudian kalau dibandingkan dengan program rutin imunisasi, ini ternyata 18 kali lipat. Jadi kalau kita bandingkan dengan dua hal tadi, ya mungkin jadi pertanyaan, apakah intervensi ini benar-benar affordable atau tidak. Jadi kalau berbicara cost effectiveness, tidak ada pertanyaan lagi, karena semua studi sudah menyatakan ini adalah intervensi yang cost effective atau cost saving. Ya. Kemudian ada juga sebuah report atau studi yang cukup menarik. Kira-kira gimana caranya ya supaya vaksin COVID-19 ini menjadi lebih affordable. Ini di Nature Magazine disebutkan bahwa the best way to ensure equitable access to COVID-19 vaccines is to enable countries in the global south to make their own. Jadi kalau kita berbicara affordabilitas dalam konteks jangka panjang, termasuk kesiapan jika terjadinya pandemi lagi, kemampuan untuk memproduksi lokal vaksin ini menjadi hal yang sangat kritikal. Kemudian sebagai tambahan catatannya, studi yang kita lakukan juga di Center for Health Technology Assessment yang mengkorelasikan terkait dengan budget buat research and development dengan jumlah inovatif produk dan more affordable product yang dapat dihasilkan di suatu negara. Ternyata dengan menggunakan data sekunder dari UNESCO dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang cukup positif dari spending untuk research and development di sektor kesehatan dengan jumlah inovatif produk dan affordable produk yang dapat dihasilkan. Ya, berbicara terkait affordable produk buat vaksin, tentunya tidak terlepas dari berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk melakukan research and development. Ya, dengan teknologi yang semakin berkembang, ternyata biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah vaksin baru ini ada kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini yang jadi catatan, HIV sampai sekarang belum ada vaksin yang terbukti efektif, tapi biaya yang dikeluarkan untuk research and development-nya itu sudah sangat besar. Jadi sudah 24.500 juta, tapi sampai sekarang belum menghasilkan hal yang positif. Ya. Sekarang kalau kita misalnya bandingkan konteksnya, tadi ternyata supaya membuat lebih affordable, kuncinya adalah produksi lokal. Nah, kita punya vaksin manufacturer, yaitu Bio Farma, tapi kalau misalnya berbicara terkait dengan produk inovatif yang dihasilkan, dibandingkan dengan vaksin manufacturer secara global, mungkin masih sangat jauh tertinggal. Bisa jadi ini adalah salah satu penyebabnya. Jadi, beberapa bulan yang lalu ada sebuah report terkait dengan industri farmasi yang selama pandemi ini nilai valuasinya ini justru meningkat sangat pesat. Salah satunya adalah Pfizer. Dan yang jadi catatan menarik, ternyata Pfizer ini secara konsisten spend uang yang cukup besar dari tahun ke tahun untuk research and development-nya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan Bio Farma ini biaya research and development-nya hanya 0,09% dibandingkan Pfizer. Ya. Jadi terkait dengan peran HTA dalam COVID-19 vaccination program, yang pertama tadi sudah telah disampaikan oleh pembicara yang dari Badan POM bahwa harus berkualitas, kemudian harus memenuhi unsur safety dan efficacy. Kemudian tadi Prof. Budi Waiko sampaikan bahwa cost effectiveness ini juga jadi hal yang penting. Tapi konteksnya dalam COVID-19 vaccination program yang jadi catatan besar adalah affordabilitas. Bagaimana kita bisa afford. Dan tadi disebutkan bahwa langkah utama untuk bisa afford salah satunya adalah dengan mendorong kemandirian lokal produksi vaksin COVID-19. Ya, ini akhir dari slide saya. Key message-nya adalah yang pertama,
perekonomian Indonesia ini diharapkan akan terjadinya rebound, dan setelah mengalami resesi dalam 2 kuartal berturut-turut, sekarang pertumbuhan kita positif, dan diproyeksikan pertumbuhan kita ini bisa sampai ke 5%. Tapi dengan catatan, assuming a faster vaccine rollout. Kemudian yang berikutnya adalah COVID-19 vaccination telah terbukti sebagai intervensi yang cost efektif untuk memitigasi pandemi, tapi salah satu cara untuk memastikan affordabilitasnya adalah kita harusnya bisa memproduksi sendiri dalam waktu dekat. Mungkin itu dari saya yang dapat disampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aulia atas presentasinya yang juga sangat menarik. Bagaimana ini memancing motivasi kita ya ke depan supaya memastikan bahwa Indonesia bisa berhasil keluar. Karena cukup mengerikan juga kalau dari peta tadi kita masih di merah gitu ya, sampai 2023 paling akhir untuk mencapai posisi stabil kembali. Baik, ini saya sudah mendapatkan pertanyaan dari audiens di question and answer. Pertanyaannya bisa terkait dengan Ibu Tri Asti dan juga tadi dengan Pak Aulia. Izin bertanya, saya Rosdiana Oktaviani, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Apakah cita-cita kita bangsa Indonesia untuk memiliki vaksin produk sendiri yang semua komposisinya dari dalam negeri memungkinkankah diwujudkan dalam waktu dekat? Kendala apa saja menghambat pengadaan vaksin asli Indonesia? Terima kasih. Mungkin saya persilahkan untuk Putri Asti menjawab dulu, kemudian Pak Aulia. Ya, kalau komponen utamanya produksi dalam negeri itu sangat memungkinkan. Kita sudah memiliki vaksin merah putih yang diteliti oleh UNER ya, kemudian kerjasama dengan Biotis tadi yang saya sampaikan menjadi industri vaksin kedua di Indonesia ya, dan untuk memproduksi rencananya vaksin COVID-19. Jadi Maret insya Allah TW2 tahun depan itu sudah produksi dalam negeri. Sekarang masih dalam riset preklinik. Jadi itu sangat memungkinkan. Nah, tantangannya adalah, ini kan pertanyaannya semua komposisinya. Jadi memang obat kan selain bahan utama pasti ada bahan pembantu gitu ya, adjuvan dan sebagainya. Lalu untuk menjaga mutu diperlukan reagen pengujian dan sebagainya. Untuk vaksin memang itu menjadi tantangan berikutnya. Kemandirian itu harus kita bangun. Mungkin itu dan itu bukan sesuatu yang impossible. Sekarang kebijakan pemerintah, Kementerian Kesehatan, Kemenkomarinvest ke arah sana semua supaya kita kemandiriannya semakin meningkat. Terima kasih. Mungkin itu jawaban. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa muncul ya dan bisa diakses. Untuk Pak Aulia, monggo kalau bisa respon juga. Ya, terima kasih. Beberapa hari yang lalu saya pernah baca sebuah hasil investigasi, jadi yang menyatakan kenapa negara-negara Barat, termasuk juga Cina, itu melakukan risetnya itu sangat cepat dalam penemuan vaksin COVID-19. Ternyata salah satu kuncinya adalah mereka ini tidak berhenti risetnya ketika pandemi SARS yang lalu, itu masih berkelanjutan risetnya untuk menemukan potensial vaksin gitu. Jadi mungkin tantangannya di kita ya mungkin terkait tadi ya, kalau tadi lihat bandingin budget research and development antara vaksin manufacturer kita dibandingkan dengan Pfizer, jumlahnya sangat jomplang ya. Jadi logikanya bagaimana kita bisa mendapatkan produk inovatif yang banyak kalau budgetnya sendiri sangat terbatas. Budget terbatas ini kan dalam artian bisa jadi ketidakseriusan dalam melakukan research and development, termasuk juga upaya berkelanjutan untuk melakukan research and development. Mungkin itu tantangan terbesar kalau menurut pendapat saya. Terima kasih. Baik, wah ini jadi kritik ya, bahasa akademis ini yang kritik. Duitnya nanti kita lempar ya, apakah cukup atau enggak. Nah, ini pertanyaan berikutnya untuk Prof. Budi Weko jika berkenan. Jadi ini ada 2 pertanyaan yang saya pikir saling berkaitan ya, dari Setia Atsil dan Nur Atika. Assalamualaikum yang terhormat moderator, saya izin Atsil dari FKKMK UGM bertanya bahwa ada terjadi ketimpangan ini akses untuk pengembangan produk-produk terutama mungkin medical device juga untuk inovator. Apakah ada proses ya untuk mengawal
mungkin ini antara akademis dan industri gitu ya, terutama pada waktu pandemi ini, sehingga muncul inovasi yang dilakukan terutama untuk HTA-nya juga agar tetap on track, agar tidak costly. Dan ini disambung dengan Bu Nur Atika juga yang mengenai threshold. Ini yang selalu menjadi diskusi juga, 1-3 GDP untuk konteks Indonesia. Apakah ini sesuatu yang memang sudah ada kesepakatan atau apa yang dianggap affordable atau tidak gitu ya. Mungkin saya juga nanti bisa lempar ke Pak Aulia terkait affordable tadi yang di presentasi di akhir. Persilakan Prof. Budi Weko. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini memang salah satu hal yang cukup klasik ya, yang kita jumpai di negara kita ya. Bagaimana ekosistem pengembangan alat kesehatan maupun obat ya di dalam negeri itu masih belum terlalu baik. Sebenarnya ada 3 pilar yang sangat penting, yaitu universities, hospital, and research center. Jadi ada universitas, ada pusat riset, dan ada rumah sakit pendidikan. Nah, ini kadang-kadang ekosistem yang ini tidak selalu ada begitu, dan juga ada intermediator yang sangat penting yang disebut sebagai teknologi transfer officer. Ya, sehingga teknologi transfer officer inilah yang menghubungkan, yang menjembatani antara peneliti dan industri, dan juga menjembatani melakukan advokasi tentang regulasi ya, kepada pemerintah, kepada regulator. Nah, saya kira ini yang sangat penting. Kalau sudah ada TTO, teknologi transfer officer yang baik ya, dan juga pusat riset, semua sifatnya kolaborasinya lintas disiplin ya, sehingga nantinya komunikasi itu menjadi lebih baik, dan juga pemahaman mengenai health technology assessment, pemahaman mengenai GCP ya, tentang clinical trial itu juga menjadi sebuah hal yang sangat penting ya di universitas ya, bukan hanya di rumpun ilmu kesehatan ya, karena kita tahu yang mengembangkan medical device, yang mengembangkan obat-obatan ini juga banyak bukan backgroundnya rumpun ilmu kesehatan. Saya kira ini yang harus diperbaiki sehingga ekosistem itu membaik dan kita bisa melakukan akselerasi yang didukung oleh regulasi tentunya. Kalau mau lihat di luar ya, benchmarking yang sangat baik di Amerika itu ada yang namanya Autumn Association University Technology Managers ya, yang merupakan perkumpulan dari semua teknologi transfer office yang ada di seluruh universitas di Amerika. Ya, sehingga kita lihat ya, Amerika sangat luar biasa ya dalam meng-create obat, vaksin, dan yang lain-lain. Demikian Mas Hafiz. Baik, terima kasih. Pak Aulia, mohon izin komentar untuk pertanyaan Bu Nur Atika terkait threshold affordability kita, negara kita. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, menurut saya ini jadi bagian yang kritikal ya, kita harus punya threshold sendiri. Karena kalau misalnya kita menggunakan threshold GDP per kapita ini banyak kelemahannya. Yang pertama, kalau misalnya kita benchmark ke Thailand, mereka sudah punya threshold sendiri, yang mana itu di bawah 1 GDP per kapita. Jadi kalaupun kita menggunakan threshold tadi 1-3 kali GDP per kapita, ya konsekuensinya saringan kita terlalu besar kalau kita tidak punya threshold yang spesifik. Kemudian permasalahan yang lainnya adalah konsep GDP per kapita ini kan diperoleh dari total penghasilan seluruh penduduk dibagi jumlah penduduk, di mana masalah utamanya di kita itu adalah gap antara penghasilan yang kaya dan yang miskin ini sangat jomplang. Jadi income inequality ini masih jadi catatan yang buruk untuk siapapun pemerintahnya dari tahun ke tahun. Jadi kalau itu merepresentasikan masyarakat Indonesia, GDP per kapita itu belum merepresentasikan masyarakat Indonesia. Jadi itu mungkin concern terkait kebutuhan kita untuk memiliki threshold spesifik buat negara kita. Terima kasih. Oke, baik, nih ada peluang untuk jadi PhD baru ya, Master. Oke, terakhir saya persilahkan Aprilia jika berkenan, karena udah angkat tangan dari. Persilakan bertanya untuk singkatan padat. Terakhir pertanyaan sebelum kita foto bersama. Oke. Oh, mungkin tidak jadi. Oh ya, dipersilakan. Mute itu. Mute ya.
Ya, masih mute? Ya. Oh, tidak jadi. Ya, baik. Terima kasih atas waktu, kesediaan Prof. Budi Bewako, Bu Tri Asti, dan Pak Aulia atas kesempatan hari ini karena waktu yang sangat terbatas. Ini informasinya sangat-sangat penting untuk kita bersama untuk kebijakan alat kesehatan, vaksin, maupun pengobatan ke depan untuk negara kita. Baik, saya izin kembalikan ke MC untuk foto bersama. Okay, thank you, Dr. Firdaus Hafiz, PhD, for guiding the session. Ladies and gentlemen, that's the end of the 8th plenary session with all of the speakers. Once again, we would like to say thank you for giving us a very insightful session. And now, as usual, I'm going to take the lead to take a picture together. So I'm going to invite all of the speakers to open your camera, because we are going to take a picture together. Terima kasih Bapak Ibu sudah. Baik. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, izin pamit. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Makasih Pak Firdaus, Prof. Budi, Pak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.